Baiklah teman-teman, sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita masuk kepada materi yang baru ya, tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya. Baik, yang pertama itu adalah larangan pergaulan bebas. Yang kedua tentang larangan zina. Kita membahas yang pertama tentang pergaulan Bebas. Apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan aturan susila. Oke, jenis pergaulan bebas ini garis besarnya ya, garis besarnya saja. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Tahu narkoba? Tahu. Oke. Yang kedua pacaran. Banyak. Oke, selanjutnya tawuran antar pelajar. Suka dunia mengakui. Selanjutnya faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Orang tua yang mengizinkan anaknya berpacaran. Yang kedua, anak yang berasal dari keluarga berkonflik. Yang ketiga, kehidupan ekonomi keluarga. Oke, kita masuk kepada perbuatan zina. Ini perbuatan zina. Apa sih zina itu? Zina itu secara bahasa berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, balik dewasa. Ini dewasa ya, anak-anak sekolah sudah dewasa ya, tanpa akad nikah yang sah. Ya, jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar apa? Di luar tali pernikahan yang sah menurut agama. Lanjut, kita masuk kepada kategori zina. Perbuatan zina itu dikategorikan ada dua. Yang pertama adalah zina muhsan, yang kedua ghairul muhsan. Apa sih muhsan? Muhsan itu pezina yang sudah balik berakal mereka dan sudah pernah menikah. Ya, banyak nggak terjadi? Banyak. Ya, sudah nikah, punya suami atau punya istri sering. Ya, itu zina muhsan. Yang kedua, ghairul muhsan, itu pezina yang masih lajang belum pernah menikah, dia masih sekolah. Dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasulullah. Jelas, dan Rasul-Rasulnya. Ya. Yang kedua, dijauhkan dari apa? Dijauhi oleh masyarakat. Ya apa enggak? Ya. Jelas itu. Yang ketiga, asal menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Anak hasil zina ya tidak mendapat warisan. Dalil Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Jelas Al-Isra ayat 32. Ya, jelas di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan jangan kata Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini ada hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhwanna rajulun bimra'atin illa kana talitahuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat. Apa berkhalwat? Berdua, menyepi di tempat sepi dengan seorang perempuan
dan pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga pandangan. Pandangan matamu, ya kan? Itu berbahaya loh. Ya kan? Kenapa berbahaya? Dari mata tuh. Ya, ternyata kamu menjaga kehormatan. Yang mana yang namanya kehormatan? Harga diri kita sebagai seorang perempuan muslimah dan sebagai seorang anak dan sebagai seorang pelajar. Ya, muslimah, seorang anak, pelajar, dan sebagai seorang syahadat. Lagi, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Aktivitas itu kita perbanyak dalam hal yang positif. Lanjut ya. Apa itu? Menjaga Allah. Salah satu menjerumuskan kita ke perzinahan atau menjerumuskan orang lain ke zina itu perempuan tidak menjaga Allah. Next, itu sudah. Oke, sini. Real, alhamdulillah. Kita masuk kepada LKPD kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membuat artikel. Artikel kecil saja, ya. Itu tentang bahaya pergaulan bebas bagi generasi muda dalam perspektif agama dan sosial. Jadi menurut pandangan agama dan sosial. Sosial itu yang mana? Berarti masyarakat. Next, kelompok 2 sama membuat artikel tentang apa? Fenomena pacaran anak muda dan hal-hal yang mendekatkan pada perbuatan zina. Oke. Sweet yang menang pindah sebelah sana, yang kalah sebelah sini. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang bahaya pergaulan bebas bagi generasi muda dalam perspektif agama dan sosial. Seperti lemahnya kontrol diri, daya ingat kurangnya nilai keagamaan yang ditanamkan dalam diri anak, kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, hingga keberadaan internet, banyak akibat pergaulan bebas yang merugikan para remaja. Mulai dari menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah. Baik, cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang fenomena pacaran anak muda. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2, yaitu Ali Satria, saya sendiri, Nigel Sabdullah, Salvia, Nuris Mawati, Alvin Setiawan Pratama, dan juga Muhammad Rifki Andi Maulana. Ini fenomena pacaran anak muda, fenomena pacaran di kalangan masyarakat lumrah. Tetapi pada dasarnya berpacaran itu dilarang agama karena menjerumus ke dalam perbuatan zina. Adapun contoh perbuatan zina diantaranya seks bebas, hamil di luar nikah, anak hasil di luar nikah tidak memiliki nasab dari ayahnya dan merusak keturunan. Selanjutnya, perilaku yang mendekati perbuatan zina. Yang pertama, menjalani hubungan sebagai pacar. Selanjutnya, artamani, yakni menghayal atau membayangkan sesuatu yang bisa memunculkan gejolak syahwat. Yang ketiga, berhalwat atau berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Yang keempat, al-qublah adalah menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya. Yang kelima, ikhtilat atau kondisi di mana laki-laki dan perempuan dicampurkan dalam satu ruangan sehingga tidak ada batasan dalam interaksi. Yang terakhir, khutbah, yakni melangkahkan kakinya ke tempat-tempat di mana perbuatan maksiat berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Lebih menjaga lagi, menjauhi yang namanya pergaulan bebas yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Menutup aurat, menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah ya. Jadi ingat sekali lagi, kita ingin baik itu kembali kepada diri kita sendiri ya, apapun itu. Oke, salah bilang ibu mohon maaf, ibu akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.